tugas buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Suara saya terdengar dengan jelas ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, rawahu Tirmidzi. Wa qala aidan fi kitabil, wa qala Allah Ta'ala aidan fi kitabil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi meskipun melalui virtual. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dengan silaturahmi kita pada pagi hari ini. Ya Rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita selalu sanjungkan kepada Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai umatnya selalu mendambakan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan semoga yang ada di sini yang mendengar acara ini dan konsentrasi dengan acara ini semuanya dihitung oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, peserta didik MTS Negeri 32 Jakarta yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Ya, selanjutnya saya ingin mengucapkan kepada kalian selamat. Ya, selamat dan semoga sukses dan semoga selalu sukses untuk kalian semua peserta didik MTS Negeri 32 Jakarta, karena kemarin itu ada surat yang menyatakan bahwasanya MTS Negeri 32 Jakarta adalah satu-satunya MTS di Jakarta yang mendapatkan prestasi akademik nasional. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya akhirnya kebaikan telah sempurna. Ya, kalian bersyukurlah karena MTS Negeri 32 ketika di listnya itu adalah satu-satunya MTS di Jakarta yang mendapatkan predikat itu, ya, the best of akademik terbaik, sekolah dengan akademik terbaik di senasional seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya ini ada yang terbersit dalam benak saya sudah dari beberapa minggu yang lalu. Keadaan kita semenjak tahun lalu seperti ini nih, belajar online seperti ini, itu gimana pun juga dalam hati itu masih tidak ada rasa sreg gitu ya. Atau hubungan antara kalian dengan saya dan guru-guru yang lain itu pastinya beda ketika kita berbicara seperti ini dengan ketika kita berbicara saling bertatap muka. Pastinya ketika kita berbicara saling bertatap muka, ya, kalian di hadapan guru, guru di hadapan kalian, kalian bisa mendengarkan dengan baik, bisa melihat tingkah lakunya dengan baik. Di situ lebih ada, istilah anak sekarang itu lebih ada chemistry-nya dibanding dengan virtual seperti ini, ya. Apalagi ketika virtual seperti ini, Zoom seperti ini, banyak yang ya seperti yang saya katakan tadi, kameranya nonaktif, kemudian entah apa yang dilakukan di balik kameranya itu benar-benar mendengarkan atau tidak, dan lain sebagainya. Pastinya ada kekurangan. Meskipun di samping itu kelebihannya juga, dampak positifnya juga ada, yaitu kita semua dituntut untuk belajar tentang
hal-hal yang berbau elektronika dan juga bisa menggunakan gadget dengan baik seperti itu ya, dituntut untuk bisa seperti itu. Itu salah satu keuntungannya di situ memang. Tapi gimana pun juga dalam segi menuntut ilmu, saya pribadi merasa masih banyak kekurangan. Bahkan meme-meme yang beredar, ya meme-meme yang beredar itu selama ini itu saya sangat setuju sekali itu ketika ada meme yang beredar itu menunjukkan tempat wisata dibuka, mall dibuka, kemudian apalagi semuanya dibuka kecuali sekolah, seperti itu ya, kecuali sekolah. Nah, kenapa sekolah? Berpikir kenapa sekolah yang yang tidak boleh dijadikan tempat berkumpul atau tidak boleh bertemu antara guru dengan murid. Kemudian lagi ketika Idul Fitri, kenapa silaturahmi ini mudik ini dilarang? Alasannya selalu dikaitkan dengan COVID-19 dan COVID-19. Ya, lagi-lagi itu. Baik. Oke. Saya agak ngantuk dulu ya di awal-awal ini. Saya berpikir kalian itu semuanya yang berada di MTS Negeri 32 Jakarta ini sebagai peserta didik, coba renung kembali, balik kembali ketika kalian di SD, lulus dari kelas 6 SD. Ya, ingin kemana kalian? Ingin sekolah di mana kalian? Sehingga kalian akhirnya berkumpul dan menentukan MTS Negeri 32 Jakarta. Ya, meskipun di antara kalian ada yang memang dipaksa untuk masuk MTS Negeri 32 Jakarta, ada yang memang benar-benar ingin ke MTS Negeri 32 Jakarta, atau mungkin di antara kalian ada yang awalnya ingin ke sekolah lain, tapi karena di sekolah lain itu tidak lulus, akhirnya ke MTS Negeri 32 Jakarta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, kalau boleh saya berpendapat, dipilih MTS Negeri 32 Jakarta yang pertama adalah karena dia itu adalah madrasah. Meskipun negeri, tapi itu adalah madrasah. Kenapa madrasah? Karena di dalam madrasah itu ada ilmu agama di situ. Saya yakin orang tua kalian, at least paling tidaknya, itu ada rasa ke situ. Kenapa? Agama. Lagi-lagi agama. Lagi-lagi adalah agama. Yang dicari adalah agama. Saya yakin banyak atau lebih dari 70% orang tua kalian itu menyekolahkan di madrasah itu adalah karena agama. Agama seperti apa ya? Mungkin ada kekhawatiran orang tua kamu itu, anak saya gimana nantinya agamanya? Ya, gimana biar jadi bukan sekedar pintar dalam ilmu akademik, tidak pintar dalam ilmu sekolah saja, ilmu pelajaran saja, tapi juga tetap ibadahnya terjaga. Ya, saya berpikir seperti itu. Pasti banyak orang tua yang mengharapkan anaknya di madrasah itu intinya paling besar adalah agamanya. Dan karena meskipun di yang lain ada ya, dari MTS 32 alhamdulillah berprestasi, bisa ke Keman IC atau alumni-alumninya mungkin sudah ada yang sukses dan lain sebagainya. Ya, di samping itu tapi yang paling inti saya rasa adalah ilmu agama. Gitu. Karena ini yang paling penting. Kalau boleh saya berbagi pengalaman, dulu orang tua saya ketika kecil itu pernah mengungkapkan perasaannya. Mengungkapkan kenapa saya anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah yang berbau agama. Agama Islam pastinya karena kita adalah muslim. Saya tercengang ketika saya teringat kembali ketika itu orang tua saya mengatakan, agar supaya kamu nanti ketika saya sudah tiada itu bisa mendoakan saya. Itu. Bisa mendoakan saya, mau mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Ya. Dan
ingatan itu kembali lagi sekarang ini kembali lagi. Ketika saya melihat kondisi kita saat ini, ya, dengan segala macam hal-hal yang terjadi di luar sekolah dari segi politik apa dan lain sebagainya. Mungkin kalian belum melihat sejauh itu, tapi kami guru-guru, ya, itu sangat memikirkan sekali, karena yang ada di hadapan kita itu, kalian itu belajar bukan hanya untuk besok, tapi untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, yang mana kondisi dunia itu mungkin lebih dahsyat daripada apa yang kita jalani sekarang. Seperti itu, ya, ilmu agama. Itu intinya. Makanya tadi di awal saya mengambil ayat Al-Quran di surat At-Taubah, ya, ayat 122 itu yang berbunyi wa makana mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Itu ya. Jadi kalau misalkan ayat ini diturunkan ketika berkaitan dengan jihad fisabilillah, dengan perang waktu itu. Jadi ketika Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi perang, ya, jihad fisabilillah kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, Rasulullah itu tidak menyuruh seluruh kaum muslimin untuk ikut perang, tapi ada beberapa orang yang memang tidak diikutkan perang di situ atas perintah Allah yang tadi. Terus ngapain aja, Pak? Kalau misalkan harusnya kan mukmin ya ikut jihad fisabilillah. Tidak seperti itu. Di antara kaum muslimin itu ada yang harus tinggal, stay. Buat ngapain? Buat ngajarin, buat menuntut ilmu, mempersiapkan, mempelajari ilmu-ilmu yang lain, memperdalam ilmu-ilmu yang lain, ya, selain ilmu agama pastinya, baik itu ilmu agama maupun tidak, ataupun mengajarkan kepada mereka-mereka yang ditinggalkan oleh pasukan perang, ya, baik itu istri-istri, anak-anak, itu harus ada yang menjaga dan juga harus ada yang mengajarin tentang ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang lain. Agar untuk apa fungsinya? Liyundiru qaumahum. Untuk memperingatkan, bukan memperingati ya, untuk memperingatkan mereka-mereka yang berperang di jalan Allah itu ketika mereka kembali. Seperti itu. Biar kejaga lagi. Orang kalau lagi perang itu dari segi fisik maupun psikologi itu pasti ada sesuatu yang berubah. Nah, ketika pulang, ya, ke rumahnya lagi, itu agar ada yang memberitahukan tentang ilmu sehingga mereka yang berperang kemarin itu selalu terjaga keilmuannya, selalu terjaga keimanannya. Seperti itu. Nah, kita yang ada di sini sekarang, yang ada di sekolah, ya, insya Allah termasuk daripada yang dikatakan oleh Allah tadi, mundirul qaum, orang yang memberikan peringatan. Gitu. Kalian sebagai peserta didik, itulah yang kami berikan peringatan dulu sekarang. Kami ajari sekarang dengan ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, ya, karena ilmu itu dasarnya dari Allah, jadi semua ilmu itu sama, ya, ilmu yang baik-baik. Ilmu kejahatan boleh Pak dipelajari, boleh dipelajari ilmu kejahatan, ya, ilmu maling itu boleh dipelajari, tapi bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk mencegah. Seperti itu. Ya, semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ilmu. Bahkan ilmu sains, ya, MIPA, IPS, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusialah yang menjadikan akal pikirannya, memutar otaknya sehingga
dari satu ilmu itu Allah ngasih alam, manusia membaca, akhirnya timbullah ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Jadi kita ini belajar itu untuk menjadi mundirul qaum, ya. Kami guru-guru sekarang jadi guru ini mengajarkan kepada kalian agar supaya kalian nanti juga mengajarkan kepada generasi setelah kalian. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kita di madrasah. Kita di madrasah. Yang paling penting karena kita levelnya madrasah itu pasti ilmu agamanya yang kudunya harus ditingkatkan. Harus kalian itu kalau lulus dari MTS, dari madrasah, kudunya itu ilmu agamanya harus lebih bagus daripada mereka yang lulus bukan dari madrasah. Kelas 9 sekarang, kamu merasa ilmu kamu di madrasah ini masih kurang atau sudah lengkap? Khususnya ilmu agamanya gimana? Jangan-jangan sampai sekarang masih banyak yang belum tahu bagaimana caranya berwudu yang bagus. Ya. Banyak yang belum tahu bagaimana caranya belum bisa membedakan antara duduk tawaruk dan duduk tasyahud misalkan. Atau masih banyak yang tidak mengetahui kalau misalkan duduk tawaruk ketika tasyahud akhir itu adalah merupakan sunnah bukan kewajiban. Bahkan mungkin banyak yang belum tahu perbedaan antara sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Bahkan sampai sekarang di antara kalian ada yang mengatakan bahwasanya ngupil ketika bulan puasa atau ngerek kuping ketika bulan puasa itu masih mitos yang mengatakan itu adalah membatalkan puasa. Seperti itu. Ya. Bahkan mohon maaf, bacaan Al-Qur'an. Lagi-lagi bacaan Al-Qur'an. Ya Allah. Bacaan Al-Qur'an kalian setelah lulus dari MTS Negeri 32 Jakarta ini makin membaik atau makin parah? Karena gimana pun juga di akhirat nanti kalian itu akan ditanya, kok bacaan Al-Qur'an kamu begini tong? Emangnya di MTS 32 nggak diajarin? Atau jangankan di akhirat, kamu lulus dari MTS Negeri 32 Jakarta pergi ke SMA ataupun pergi ke MA dan teman kamu di sana memperhatikan bacaan Al-Qur'an kamu dan bacaan Al-Qur'an kamu ternyata tidak seperti yang dibayangkan atau jauh dari kata baik, maka mereka pasti akan bertanda tanya, apa yang diajarin di madrasah itu. Yang namanya madrasah itu pasti orang kalau dibilang madrasah pasti itu yang ada di pikiran mereka, oh belajar agama. Itu ya. Belajar agama. Jadi intinya saya ingin kalian semuanya dari sekarang coba yang dulunya masuk madrasah 32 itu dengan segala macam latar belakangnya, ada yang terpaksa maupun tidak, perbaiki lagi niatnya untuk belajar baik-baik, belajar dengan benar. Seperti itu. Ya. Kemudian ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Pak, berat di MTS Negeri 32 Jakarta, banyak tugas dan lain sebagainya. Ikuti prosesnya. Kalau kamu ikhlas, orang tua kamu ikhlas, ya, ikuti saja gurunya. Mau gurunya itu baik, mau gurunya itu kamu anggap ngeselin, ikutin aja dulu. Ikutin saja dulu. Minta kesabaran sama Allah, ya Allah sabarkan saya dalam menuntut ilmu di 32. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, MTS 32 mengakui guru-guru ini ada yang lebih, ada yang kurang. Pastinya kamu pun pasti memperhatikan itu. Ya. Doakan sabar, doakan bisa dalam menuntut ilmu dengan baik. Ya. Pak, saya susah
memahami pelajaran sekarang. Kamu tidak paham pelajaran kamu sekarang, nanti insya Allah 2 tahun, 3 tahun nanti insya Allah masih ketika kamu ketemu pelajaran itu lagi, pemahaman kamu lebih daripada pemahaman kamu yang sekarang. Ya, itu. Jangankan kalian, saya saja pelajaran yang sudah 20 tahun yang lalu itu pahamnya sekarang itu banyak. Ya. Apalagi kalian gitu kan. Tapi kalian punya potensi untuk bisa memahami pelajaran yang sekarang dipelajari, memahaminya sekarang juga. Baik, itu yang pertama. Ya, perbaiki niat. Tajdidun niat itu perlu, memperbaiki niat. Memperbaiki niat gimana? Perbaiki niat belajar kamu. Ya, belajarlah, menuntut ilmulah karena Allah. Kami dulu diajarkan menuntut ilmu lah karena Allah. Bagaimana sih menuntut ilmu karena Allah itu? Kamu niatkan menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah kewajiban diri seorang muslim. Kata Rasulullah gitu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi itu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Niatkan kita menuntut ilmu karena ini adalah kewajiban kita. Karena kita meniatkan seperti itu artinya kita meniatkan karena Allah, ya, menuntut ilmu, ya. Karena nanti banyak orang bilang, kok kamu menuntut ilmu kan banyak tempatnya, ya, makanya menuntut ilmu lah karena Allah. Dimanapun kamu berada, ya, meskipun ini saya katakan khususnya kelas 9 kamu punya cita-cita untuk masuk ke sekolah lain. Ya, entah SMA, entah SMK, entah MA, yang kamu favoritkan. Tapi ternyata kamu tidak dapat ke sekolah itu, tapi Allah tentukan di sekolah yang lain, tuntutlah ilmu karena Allah. Karena di sekolah manapun, kalau itu sama-sama SMA, pasti pelajarannya sama. Sekarang tinggal kamunya, mau belajar benar-benar atau tidak benar-benar. Ya, seperti kalian semua yang sudah berada di MTS 32, kalian dulu maunya ke SMP atau kalian dulu maunya ke MTS mana gitu. Saya katakan di SMP maupun MTS mana itu pelajarannya sama. Sekarang tinggal kaliannya saja yang ingin benar-benar menuntut ilmu atau tidak. Seperti itu. Ya, insya Allah guru-guru MTS 32 ini orang-orangnya terbuka. Kalian ingin mengeluhkan apa saja, insya Allah ditampung, ya. Mau jadi teman curhat juga bisa. Wali kelas kalian itu kalau kamu ada masalah jadikan tempat curhat aja. Insya Allah solusinya banyak itu wali kelas kamu. Ya, baik itu tajdidun niat, memperbaiki niat. Apa niat itu mesti diperbaiki? Ya, karena kita pun setiap hari 5 waktu, bahkan setiap waktu itu kita 2 kali memperbaiki syahadat kita. Selalu bersyahadat, selalu bersyahadat, selalu bersyahadat. Layaknya kamu menggunakan HP atau laptop itu juga perlu dicas. Nah, tajdidun niat, memperbaiki niat itu adalah ngecas. Ya. Bahkan puasa saja setiap hari harus niat. Ya kan? Niat itu adalah rukun, karena kalau misalkan niatnya salah, maka yang dijalankan itu ya tidak sah, seperti itu. Oke? Tuh, tajdidun niat, perbaiki niat kamu. Guru-guru juga begitu. Saya pun masih butuh untuk memperbaiki niat saya. Ya, selalu memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki. Ya, meskipun kadang-kadang ada yang masih belum baik juga, tapi berusaha untuk memperbaiki. Ya. Itu yang pertama, tajdidun niat. Ya. Selanjutnya, kita ini sekarang, kalian sekarang berada di zaman yang sudah akhir atau di akhir zaman. Macam-macam bentuk orang sekarang. Ya, orang sekarang macam-macam bentuknya. Kamu bisa melihat sendiri di media sosial kamu, macam-macam bentuknya. Nah, saya ingin mengatakan satu hal. Tadi saya sudah katakan kita kudu belajar agama. Kenapa agama sih? Kenapa harus agama?
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya, di situ jin duluan yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna. Kenapa jin duluan yang disebutkan? Karena Allah menciptakan jin duluan daripada manusia. Masa sih Pak Allah menciptakan jin duluan daripada manusia? Ya, iblis itu adalah bangsa jin. Nah, jadi adanya iblis dulu baru ada Nabi Adam. Ya, jadi manusia kedua. Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah agar mereka menyembah kepadaku. Intinya Allah menciptakan jin dan manusia itu agar mereka menyembah. Allah nggak ada minat untuk mencari apa-apa dari jin dan manusia. Cuman satu yang diminta, menyembah. Tapi bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau misalkan ilmunya saja tidak ada? Maka kita harusnya bersyukur kita dilahirkan sebagai seorang muslim, atau mungkin di antara kalian ada yang bukan muslim sebelumnya, kemudian Allah berikan hidayah dan akhirnya menjadi seorang muslim, harusnya kudu bersyukur. Harusnya lebih bersyukur. Kenapa? Karena kita yakin kita berada di jalan yang benar. Nah, zaman sekarang ini banyak orang yang tidak suka dengan agama Islam kita. Gitu. Akhirnya diperangilah agama Islam itu dari segala macam bentuk. Mereka tahu Islam itu tidak bisa diperangi dengan peperangan fisik. Karena kalau misalkan Islam diperangi dengan peperangan fisik, mereka tahu umat Islam itu umat yang nekat. Karena Islam itu, umat muslim itu, muslimin dan muslimat itu, kalau misalkan sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan benar-benar dan sepenuh hati, itu di atas hanya Allah, di bawah hanya bumi. Ya, kalau mau perang, perang sekalian, mati sekalian. Yang dicari malah matinya, bukan hidupnya. Itu kalau umat Islam berperang. Itu yang ditakutin sama mereka itu. Mereka siapa, Pak? Mereka itu ya termasuk kafirun dan munafikun. Ingat ya, ada kafir, ada munafik. Siapa itu kafirun? Kafirun yang kamu baca di surat Al-Baqarah tadi. Tadi saya ngelihat ketika Kak Raffi membaca itu banyak yang nggak baca juga. Ayat 6 sampai ayat 8. Tuh. Orang kafir itu golongan non muslim. Ya, baik itu ya pokoknya non muslim lah ya, itu kafir. Nah, satu lagi nih ada yang paling dahsyat ini, musuh dalam selimut. Itu namanya orang-orang munafik. Ya. Dalam Al-Qur'an tadi itu Allah berfirman itu, orang-orang munafik ini hati mereka itu sakit. Ya, hati mereka itu sakit. Mereka tidak mau mengatakan diri mereka itu, tidak mau terang-terangan mengatakan diri mereka itu kafir. Tidak mau mereka mengatakan diri mereka itu non-muslim. Tapi mereka itu benci dengan Islamnya banget. Bahkan melebihi orang-orang kafir sendiri. Seperti itu. Nah, kita ini sedang diperangi dengan itu tadi. Kita tidak diperangi secara fisik, tapi kita diperangi dari segala penjuru. Nah, yang paling rawan adalah generasi kalian yang ada sekarang ini. Ini yang paling rawannya. Generasi kalian ini. Ya, senjata mereka itu bukan lagi senjata bedil atau tembakan. Senjata mereka itu salah satunya yang sekarang ngetren adalah TikTok, Instagram, YouTube, viral. Ini viral. Viral salah satu senjata mereka. Ya, orang viral sekarang itu seakan-akan mudah. Jadilah gila, insya Allah kalian viral. Ya, kamu yang punya kecantikan
yang tahu kalau diri kamu cantik atau diri kamu ganteng, yang sudah merasa kalau wow, saya kayaknya punya paras agak bagus deh, punya paras menyenangkan kalau dilihat orang. Akhirnya kalian terlena dengan paras kalian, akhirnya kalian foto selfie, upload. Dengan kecantikan kalian banyak di situ hati-hati yang berpenyakit, akhirnya follow. Banyaklah followers kalian, kemudian di situ setan masuk. Yang diminta bukan sekedar wajah lagi nantinya, tapi wajah ke bawah nantinya yang diminta lagi oleh mereka itu. Ya, banyak contoh-contohnya. Banyak contoh-contohnya. Ya. Sekali lagi, kalian masuk ke MTS 32, labelnya itu madrasah. Madrasah itu pasti identik dengan agama, dan agama yang ada di madrasah itu pastinya Islam, bukan agama non-Islam. Tapi ketika kamu keluar dari madrasah dan kamu menghilangkan hal-hal yang berbau Islam, saya bingung nih, antara madrasahnya yang salah atau guru-gurunya yang salah, atau individunya yang salah. Gitu. Ya. Kalian sedang diserang dengan hal-hal seperti itu. Indonesia sedang diserang dengan hal-hal seperti itu. Ya, mereka ini caranya itu membuat sesuatu seakan-akan bagus, seakan-akan bisa diterima, padahal itu menyesatkan. Seperti itu. Banyak macamnya. Ya. Orang kafir, orang munafik apalagi. Mereka berkata-kata yang manis. Orang munafik itu kata-katanya manis banget. Ya. Seperti ini ada kejadian viral ini. Ya, ada kejadian viral yang sekarang ini dikatakan apa namanya? Apa ya? Saya ngomongnya juga jadi takut ini. Karena kalau misalkan saya ngomong di sini, nanti kalau orang tua kamu dengar, nanti disangkanya politik lagi. Ya, intinya di antara mereka itu, orang-orang munafik itu ada yang mengatakan bahwasanya hal ini dalam Islam kurang bagus gitu. Padahal dalam Islam sendiri hal itu adalah wajar dan baik saja. Ya, jadi pemikiran kalian itu sedang diputarbalikkan gitu. Oh ya, salah satu contoh ini. Kalau kalian kemarin di tahun lalu, kalau nggak salah itu ada film namanya Joker. Nah, film Joker itu ada setelah orang-orang menonton film Joker itu akhirnya ada quote. Quote-nya itu berbentuk seperti ini. Orang jahat adalah orang, tolong perbaiki kalau saya salah. Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Benar gak? Benar gak itu? Ada kayak gitu ya? Ya, betul ya? Quote-nya gitu ya? Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Nah, kamu sadar gak kalau kamu sedang dimainkan oleh kata-kata itu? Kalau kamu kalau ada orang yang merasa, itu quotes-nya baik sekali. Akhirnya dia menafsirkan, berarti saya boleh dong menjadi jahat. Karena awalnya saya baik, tapi kalau orang nyakitin saya, akhirnya saya boleh dong berubah jadi jahat. Nah, itu. Nanti kamu digiring ke situ. Kemudian sekarang lagi viral lagi nih kata-kata urusi aja urusan lo. Urusi aja urusan lo. Ya kan? Atau ngaca diri dong. Lu ngapain lu negur-negur gua? Emang perbuatan lu udah benar gitu. Nah, kayak gini, ini kamu lagi digiring ini agar supaya kamu itu selalu mengurusi urusan pribadi kamu saja, nggak perlu ngelihat ke orang lain. Sedangkan seorang muslim tidak seperti itu. Muslim satu dengan muslimah itu saudara. Kalau misalkan ada yang
kurang baik, ditegur, boleh ditegur. Muslim yang ditegur itu juga harus tahu diri. Oh iya, saya salah. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kamu, Mbak, kamu kemarin ngupload foto di Instagram tapi rambut poninya kelihatan deh. Kamu kemarin ngupload TikTok tapi kok ada kesan deket-deket sama cowok yang di samping kamu dan atau kamu kemarin ngupload lagi acara ultah, kemudian si dia yang laki-laki ngasih sesuatu ke kamu. Kemudian di situ ada yang komentar, Kak istighfar Kak nggak boleh pacaran. Akhirnya yang ngupload itu membalas lagi, apa sih lo sirik, urusin aja urusan lo, kayak lu bukan orang yang itu aja, lu jangan munak dong, jangan munak dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kamu sedang digiring opini kamu itu biar kamu tidak mempedulikan orang lain. Gitu. Jadi seorang sahabat itu adalah orang yang tidak boleh mengkritik. Ya, jangan-jangan nanti kamu menafsirkannya teman yang baik itu adalah teman yang tidak boleh mengkritik, tidak boleh menyalahkan ketika kamu berbuat salah, dan itu akhirnya salah seperti itu. Tuh, tadi. Ya, banyak ya yang seperti itu. Kak, tolong Kak jilbabnya diperbaiki. Apaan sih, urusin aja urusan lo. Kak, tolong Kak itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini sedang digiring opini-opini seperti ini. Kiblat mereka itu adalah mengikuti tren-tren yang terjadi di barat. Ya, di negara-negara barat sana, Amerika, Eropa, ya. Yang mana memang di sana urusan orang ya urusan orang, urusan saya urusan saya. Sangat berjauhan sekali dengan urusan kita sebagai seorang muslim yang mana kita itu berprinsip sesama muslim itu adalah bersaudara. Jadi kalau misalkan ada yang salah, boleh ditegur dengan cara yang baik, dan yang ditegur juga harusnya mengaca diri. Kalau dia ditegur itu berarti dia ada yang salah dan harus memperbaiki. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi ya, banyak sebetulnya contoh yang saya dapetin itu. Kebanyakan yang ada ya dari media sosial. Dan saya juga dapat media sosial ini biasanya dari follower saya. Awalnya saya tidak tahu karena follower saya mengikuti media sosial tersebut, ke akun tersebut, akhirnya muncullah di ya pokoknya muncullah, tiba-tiba muncul ini, oh ternyata ini disukai oleh ini, disukai oleh ini, gitu. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati. Inti dari semua ini adalah saya ingin mengajak kalian peserta didik MTS Negeri 32 Jakarta semuanya, kamu jangan menyesal masuk ke madrasah. Itu yang pertama. Ya. Dan kamu harus tahu madrasah itu ada pelajaran agamanya. Artinya kamu harus belajar agama di situ. Jangan sampai bosan kamu belajar agama. Ya, jangan bosan belajar agama kamu sendiri. Kalau misalkan kamu ada yang lulus dari MTS Negeri 32, lulusnya kemudian mencari sekolahnya yang sudah tidak ada label agamanya lagi, ya, atau pelajaran agamanya di situ hanya 1 kali dalam 1 minggu, ya tidak apa-apa sih, cuman ya jaga diri. Ya, harusnya dari MTS 32 ini kamu sudah mempunyai bekal. Jangan malah keluar dari madrasah, ilmu kamu tinggalkan. Seperti itu. Ya memang benar membuka lembaran baru. Ya memang benar move on. Tapi ilmu agama itu move on-nya tetap membawa ilmu yang terdahulu yang dipelajari.
Ya, jangan sampai jadi orang yang kaget, orang yang latah. Maksudnya orang kaget dan orang latah itu gimana? Kamu sekarang belajar ilmu agama iya, belajar ilmu umum iya. Ketika kamu nanti ke SMA, kamu mendapatkan ilmu yang baru. Lantas kamu menjelek-jelekan ilmu yang telah kamu pelajari di madrasah. Oh, ternyata waktu di madrasah, ternyata yang saya dapetin di sini lebih baik daripada madrasah. Ya kamu nggak bakalan bisa belajar di sekolah kamu yang baru kalau sekarang tidak belajar di madrasah. Kan gitu. Artinya ilmu kamu yang kamu tahu sekarang ini itu berdasarkan ilmu kamu yang terdahulu kamu pelajari. Jaga diri ya, pelajari lagi ilmu agama kamu, jangan bosan, karena kamu ini bekal ya, paling tidak ketika kamu besar nanti, paling tidak anak-anakku sekarang yang ada ini, peserta didik MTS 32 Jakarta ini, itu bisa dalam hal-hal yang wajib, bisa berdoa. Jangan sampai kamu lulus di MTS 32 nggak bisa berdoa. Bisa mendoakan orang lain, bisa mendoakan dirinya sendiri, bisa mendoakan orang tuanya, dan tidak malu mendoakan orang tuanya. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena anak zaman sekarang banyak yang malu, nggak bisa mendoakan orang tuanya. Bapak ibunya meninggal, dia kudu nyewa ustadz buat doain orang tuanya. Padahal doa yang paling mustajab itu doa aneh ke orang tua, bukan doa orang lain ke orang tua. Gitu ya. Ya, ini madrasah. Jangan sampai, karena kalau kamu benar-benar lihat media sosial sekarang, bahkan menteri agamanya saja itu seakan-akan tidak peduli dengan dihilangkannya frasa agama, dan pelajaran akhlak dan bahasa Indonesia itu sudah ada yang dihapus, itu tentang pokoknya yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti itu sedang mau dihapus gitu ya. Dan seakan-akan bahkan sejarah masa lalu ingin diputar balikan lagi, sehingga nanti harapannya itu generasi kalian itu menangkap dengan versi sejarah yang salah seperti itu. Gitu ya. Hati-hati ya. Katakanlah saya ini matematikawan tetapi saya muslim. Jangan terbalik. Jangan saya ini muslim tapi saya matematikawan. Kalau kamu mengatakan seperti itu ya nanti kerja hidup kamu hanya sebatas sholat, puasa, zakat gitu aja. Tapi kalau kamu mengatakan saya matematikawan tapi saya muslim. Saya ahli fisikologi tapi saya muslim. Saya ini pramuka tapi saya muslim. Saya ini saintis tapi saya muslim. Saya ini ahli ilmu sosial tapi saya muslim. Ya, kalau kamu mengatakan seperti itu, saya ini fisikawan tapi saya muslim, maka apa yang kamu lakukan dalam menuntut ilmu fisika, yang kamu praktekkan dalam ilmu fisika, yang kamu berikan ilmu fisika itu, semuanya itu juga insya Allah sejalan dengan diri kamu sebagai seorang muslim. Ya, kalau kamu balik, saya fisikawan, saya muslim tapi saya fisikawan, ya udah, nanti kerjaan kamu sebagai seorang muslim hanya sebatas sholat, puasa, zakat gitu. Jangan seperti itu ya. Tuh. Oke. Kamu lulus MTS 32, kamu harus bisa bersolawat dengan baik, baca Al-Quran dengan baik, bisa doa, bisa jadi imam sholat, bisa azan, bisa iqomah,
bisa mendoakan orang tua kamu, bisa berdoa, memimpin doa. Kudunya harus seperti itu. Makanya kita doakan bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan awal tahun ajaran nanti sekolah semuanya buka untuk semua murid, untuk semua guru, bukan lagi dibagi-bagi, sehingga ilmu yang kita transfer itu bisa full 100%, sehingga kamu bisa belajar lagi bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya sujud dengan baik, bagaimana caranya ruku dengan baik. Kalau sekarang saya nggak tahu nih, Pak Yayat sebagai guru fikih atau Pak Amin sebagai guru fikih, yang sayangnya ini kelas 7 ini. Itu ilmu fikihnya ilmu fikih dasar. Saya khawatir sunnah abad, sunnah hayat masih belum tahu, caranya duduk tasyahud dan sujud tawaruk belum tahu. Ya, yang kamu cuman bisa hanya bikin tugas tapi nggak tahu apa yang kamu pelajari dari tugas itu, karena tugas itu bisa di copy paste, ya kan? Jangan sampai ilmu kamu adalah ilmu copy paste. Itu saja dari saya. Saya sangat greget sekali ini, greget sekali. Ya, mudah-mudahan di awal kultum sebagai pembuka, meskipun saya tadi acak aduk ya kemana-mana, ya mudah-mudahan adalah di situ yang bisa kalian ambil. Ya, yang bisa kalian ambil sebagai ilmu pengetahuan. Baik, ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dan tugas kamu setelah ini meresume apa yang tadi kalian dengarkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan form untuk itu untuk resumenya sudah dibagikan saya rasa per kelas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairuddin Lubis yang telah memberikan kultumnya di pagi hari ini. Semoga isi dari kultumnya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.